Humasa pun menjawab, "Itu benar bahwa aku marah padamu. Kamu telah melukaiku, membuatku kesal. Tapi aku tidak pernah membencimu, dan aku tidak akan pernah melakukannya. Aku tidak tahu kapan atau bagaimana aku akan mengeluarkanmu dari sini. Tapi tenanglah, aku adalah putri dari Safiye Sultan. Aku tidak akan pernah tunduk terhadap musuhmu. Aku tidak akan berada di sisi mereka." Kızıyım. Yer alma. Seorang aga menyampaikan bahwa seseorang ingin bertemu dengan Bulbul. Bulbul pun bertanya siapa namanya. Aga itu pun menjawab, Selahatin Dede, seorang pria tua. Singkatnya, Bulbul kini sudah berhadapan dengan Dede. Bulbul pun bertanya, "Ada apa Dede?" Dede pun menjawab, "Ini adalah keajaiban Bulbul." Bulbul pun bertanya, "Keajaiban apa?" Dede pun berkata, "Kamu ingat baju jimat itu? Aku mengatakan bahwa seorang pria datang membawa baju jimat. Apakah kamu ingat? Dia telah datang hari ini dan aku bertanya padanya. Dia menjawab bahwa itu adalah miliknya. Kemudian aku memeriksa tanda lahirnya dan kamu tahu apa yang aku lihat?" Bulbul pun penasaran dan berkata, "Beritahukan aku, jangan membuatku bertanya-tanya." Dede pun menjawab, "Dia memiliki tanda lahir di punggungnya. Kita menemukannya. Kita menemukan pangeran." Şehzademizi bulduk. Subhanallah. Humasa pun kembali. Namun saat ia akan naik, inilah yang terjadi. Sultan, Humasa hampir terjatuh, sehingga ia pun memegang bahu Zulfikar. Humasa dan Zulfikar pun saling bertatapan. Di sidang dewan, Mehmet Giray pun tiba. Paşa'ya geldim haber verin. Mehmet mengatakan pada Aga yang berjaga bahwa ia telah tiba. Aga itu pun lalu masuk untuk menyampaikannya. Saat menunggu, Murad Pasha tiba di sana. Murad pun bertanya, "Apa tujuan kedatanganmu Mehmet Giray?" Mehmet Giray pun menjawab bahwa Wazir Agung memintaku untuk bertemu dengannya. Murad pun bertanya lagi, apakah ada yang salah? Mehmet Giray pun menjawab, tidak ada masalah yang lebih besar daripada Dervish Pasha. Murad pun tersenyum mendengarnya. Di sisi lain, Haji pun datang ke ruangan Handan. Haji kemudian berkata, "Maafkan aku mengganggumu, tapi ini penting." Handan pun bertanya, "Ada apa?" Haji pun menjawab, "Aku mendengar Haechan dan Janet berbicara. Mereka membicarakan mengenai rahasia dari Dervish Pasha." Handan pun bertanya, "Rahasia apa?" Haji pun menjawab, "Sebuah surat. Dervish Pasha telah menulis surat kepada Sain Giray. Dan aku menyelinap ke ruangan Janet, lalu menemukan sebuah surat. Tapi apa yang ditulis dalam surat itu sangat mengerikan. Dervish Pasha telah mengakui bahwa dialah yang telah membunuh almarhum dari Sultan." neymiş meğer? Haji pun memberikan surat itu. Handan lalu mengambil dan langsung membakar surat itu. Sultan, Haji pun bertanya, "Sultana, apa yang kamu lakukan?" Handan pun menjawab, "Jangan katakan apapun Haji Ah. Ini adalah rahasia yang akan kita bawa ke dalam kubur." Haji pun bertanya, "Bagaimana bisa? Apakah kamu mengetahuinya?" biliyor musunuz bu? Handan pun mengangguk. Handan lalu berkata, "Ini bukan seperti apa yang terlihat. Dervish Pasha adalah seorang pembunuh, tapi dia melakukannya untuk kita, untukku dan juga putraku." Evladım için. Sultan, Vezir-i Azam Hazretleri. Di sidang dewan, Mehmet Giray pun kini sudah berhadapan dengan Dervish Pasha. Dervish Pasha pun berkata, "Mehmet Giray, kamu akan kembali ke Crimea. Kamu akan menerima dekret dari raja dan memberikannya kepada pamanmu, yaitu gaji Giray Han." Rayhan'a. Pun menerima dekret itu dan berkata, "Jika aku kembali, maka pamanku akan membunuhku." Dervish berkata, "Jangan takut, karena kamu telah dinyatakan sebagai ahli waris. Pamanmu tidak akan melakukan apapun padamu. Jikapun dia melakukannya, maka kami akan membalas dendam." Mehmet Giray pun menjawab, "Apakah kamu berpikir bisa menyingkirkanku dengan cara seperti ini, Dervish? Ketika aku tahu banyak tentang rahasiamu." Dervish menjawab, "Kamu benar, tapi kamu telah kalah."
yaitu dengan kematian dari Rehan Aga. Kamu bahkan mengatakannya pada Kosem, tapi itu tidak akan berhasil. Kamu tahu mengapa? Karena aku adalah Dervis Pasa, wazir agung dari raja. Akulah yang berkuasa sekarang. Tidak seorang pun bisa mengancamku. Tidak seorang pun bisa mengalahkanku. Gelemez. Murad dari luar ruangan memperhatikan Dervis dan Mehmet Giray. Haci pun keluar dari ruangan Handan. Haci pun berkata, "Kamu benar Sultanah. Kematian dari almarhum Sultan adalah karena Dervis Pasa." Valide Sultan mengetahui segalanya. Sejak awal dia mengetahuinya. Kosem pun berkata, "Jadi kalau begitu, apakah kamu akan membantuku Haci A?" Haci pun mengangguk. Kosem pun lalu masuk ke ruangan Handan. Valide Sultan. Handan pun bertanya, "Apa maumu?" Kosem pun menjawab, "Aku ingin membubarkan kegelapan yang selama ini menutupi kebenaran." Handan pun bertanya, "Kebenaran apa? Kamu bicara tentang apa? Apakah kamu tidak belajar? Berhentilah bermain-main denganku." Kosem pun menjawab, "Permainan memang sudah berakhir Sultanah. Dervis Pasa adalah pembunuh dari almarhum Sultan. Dan kamu bersama Dervis Pasa, kamu berselingkuh." Münasebet var. Handan pun menjawab, "Ini omong kosong. Putraku tidak akan pernah mempercayaimu. Kamu tidak akan bisa membuktikannya." Kosem pun menjawab, "Aku bisa. Jika saksiku bicara, maka kamu akan berakhir." Dan tiba-tiba, Sözü kafi. ya, karena kecemasannya, Handan tidak lagi berpikir jernih, sehingga memukul Kosem hingga Kosem jatuh pingsan. Dan tiba-tiba juga, Humasa masuk ke ruangan Handan. Sultanım. Handan pun gelagapan. Dia pun berbohong. Handan berkata, "Sultanah, dia mencoba membunuhku. Dia menyerangku duluan." Beni öldürmeye çalıştı galiba. Humasa pun mengecek keadaan Kosem, dan di tangannya terdapat darah Kosem. Bagaimana kisah selanjutnya? Sayangnya, episode 17 telah berakhir. Buat yang suka dengan kelanjutannya, boleh dong di-subscribe dulu, supaya setiap kali Mimin upload video terbaru, kalian dapat notifikasinya. Terima kasih buat yang sudah subscribe ya, dan terima kasih buat yang sudah like dan komen. Jangan lupa buat share video ini, supaya Mimin lebih semangat. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga Tuhan selalu melindungi kita. Tetap semangat buat yang lagi berjuang. Sampai jumpa, bye.